Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe, like, dan komen agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari saya. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang katanya mau berhenti bermain Ponzi. Karena dia kesal, dia ingin jadi konten kreator yang membahas seputar tentang investasi bodong. Cuman ada pertanyaan dari dia. Pertanyaan apa? Bang, kalau misalkan bikin konten membahas investasi bodong, apakah itu tidak berbahaya? Karena ya tahu sendiri, yang namanya bahas investasi bodong itu sama saja mengganggu dapur mereka. Nah, ini saya sih sebenarnya sudah jawab resikonya. Cuman akan diperjelas lagi di sini. Yang namanya membahas investasi bodong jelas pasti ada resikonya. Kenapa ya? Mau tidak mau, suka tidak suka, ini mengganggu dapur mereka. Begitu. Ancaman demi ancaman itu sudah biasa saya terima. Bahkan dulu pernah saya bahas juga ancaman serius bagi YouTuber yang bahas investasi bodong. Itu member AirPod sampai siap mempidanakan YouTuber yang menjelek-jelekan AirPod. Kalau misalkan tanggal 17 fix bisa withdraw atau REDT bisa ditarik, maka dia ancamannya mengancam akan mempidanakan para YouTuber yang membahas investasi bodong, bahkan sampai report begitu. Setiap ada YouTuber itu di report, dilaporkan rame-rame, tapi faktanya sampai sekarang cuman gertakan lah. Dulu saya tahu Pak Chandra Teja, saya sering menyimak ancamannya seperti apa. Member Pitu mengancam mau mempidanakan Pak Chandra Teja. Sampai sekarang mana? Justru kalau yang namanya investasi bodong, kalau berani melaporkan ya sama saja bunuh diri itu, bro. Kenapa ya? Mereka yang akan kena, apalagi kalau misalkan belum tutup. Yang ada justru ketahuan, oh ternyata ini ada investasi bodong, ya ditutup. Begitu. Nah, dia bertanya lagi, Bang, apakah tidak pernah ada ancaman? Ya kalau ancaman saya sudah tidak dari dulu sih, sebelum buat konten pun ancaman itu sudah ada, karena ya saya gabung bagian daripada masyarakat anti ponzi atau investasi bodong. Terutama yang dihajar terus adalah bisnis skema ponzi. Ada Bang Titus, ada banyaklah, Bang Anggi, Bang Ilham, terus Mbak Kinan, Bang Elang, itu juga kami berjuang bagaimana caranya agar masyarakat tidak terjerumus oleh investasi-investasi yang menggiurkan, yang ujung-ujungnya merugikan. Begitu. Jadi ya adalah yang namanya ancaman. Dulu waktu belum punya konten sih, belum punya channel, dulu member Binomo itu saya sampai inbox tanya alamat. Ya saya kasih tahu. Tapi sampai sekarang nggak datang-datang. Justru yang bermasalah, yang saya lihat dia. Saya bukannya dia datangi saya, dia justru blokir akun saya di Facebook. Tidak bisa dicari. Pas saya cek di akun lain, ternyata dia korban, ruginya banyak. Gitu. Jadi orang-orang yang mau melaporkan itu ya cuman gertakan lah. Apalagi dia menyadari bahwa entitas yang dijalankannya itu ilegal, ya itu sama saja bundir begitu. Jadi jangan takut lah, cuman tetap harus berhati-hati dalam menjelaskannya. Hati-hatinya gimana? Riset dulu entitas yang mau dibahas, apakah itu betul legal atau ilegal.
Kalau misalkan yang dibahas itu legal, terus mereviewnya dijelek-jelekin, nah itu juga bahaya. Makanya saya sebelum mau membahas suatu entitas, suatu aplikasi penghasil uang pasti riset dulu. Contoh 3i Network, dulu saya belum paham apa itu 3i Network, apakah itu Ponzi atau apakah itu bisnis penipuan. Pas saya telusuri di OJK lah ada, saya klik 3i Network atau PT apa itu mah, ternyata legal, ya udah. Tapi tetap saya bahas, kenapa? Karena di media sosial banyak yang merasa dirugikan. Cuman yang dirugikannya itu bukan karena bisnisnya yang penipuan, tapi oknum membernya yang menipu. Bilangnya apa? Nabung dapat cuan, kalau misalkan rugi pun uang akan kembali. Maksudnya bisnisnya pun kalau misalkan bangkrut maka modal akan kembali. Nah itu yang menjadi jargon mereka. Padahal yang namanya asuransi itu ya pasti bayar lah, tidak mungkin dikembalikan. Atau ada yang namanya biaya akuisisi, nah itu yang mungkin tidak jelaskan secara detail. Memang ada yang bisa tarik, tapi tidak semuanya seperti di perbankan. Nah bolehlah kalau misalkan ada yang legal tapi di review karena ulah membernya, itu bolehlah. Tapi jangan menyerang bisnisnya. Kalau misalkan ada kecurangan di bisnisnya, itu ada ranahnya OJK, bisa ditutup. Seperti Mandiri Finance itu ditutup oleh OJK, pernah saya bahas juga. Begitu. Jadi kalau misalkan mau membahas entitas ilegal harus berhati-hati juga, jangan sampai nanti salah menjelaskan, ada yang somasi. Nah itu juga akan berdampak buruk juga. Kecuali ada yang minta somasi, tapi yang minta somasinya itu entitas ilegal, ya jangan takut selama berada di jalan yang benar. Makanya saya sebelum menjelaskan pasti riset dulu, terutama OJK. Oh ternyata ini legal, ya udah. Kalau ilegal, kalaupun dipermasalahkan ya sih gampang begitu, karena backingnya ya OJK. Kalau menurut OJK udah ilegal, ya udah. Nah seperti Pi Network itu saya sering bahas juga, itu entitas ilegal, bahkan Wamendag sampai marah dicatut namanya begitu. Sampai sekarang mana tidak ada yang berani kok. Bukan menjelek-jelekan maksud saya, cuman ya itu entitas ilegal begitu. Terus ancaman apa saja ya itu cuman gertakan mau menemui saya lah. Ya bukan saya doang sih, teman-teman yang lain juga pastilah komentar-komentar berupa ancaman. Tapi ketahuilah itu adalah cuman gertakan saja, apalagi real. OJK sudah merilis itu ilegal, ya udah, mereka bisa apa begitu. Kita kuat kok datanya, data saya dari OJK. Terus selain dari OJK juga dari berita-berita online. Kalau mau ada yang permasalahan, silakan saja permasalahannya berita online seperti Detik News, CNBC, itu saya sering review dari sana juga. Media online pun itu ya sama sumbernya dari OJK. Kalau misalkan ada suatu berita OJK hentikan entitas, misalkan 9 entitas ilegal, nah itu mereka juga dapatkan itu dari link OJK, website resmi OJK begitu. Jadi jangan takut selama data kita itu akurat begitu, benar gitu, bukan hoax yang dibuat-buat. Bisa jangan seperti ini, ada perusahaan legal tidak punya masalah apa-apa, terus kita review dia kilikin, nah itu yang masalah, kita yang akan disomasi, bahkan itu sudah ranah pidana. Kalau misalkan entitas ilegal, misalkan awas nih itu penipuan, ya mereka juga tidak akan berani melaporkan ya, karena itu entitas ilegal kok begitu. Jadi ini jawabannya seperti itu ya. Kalau yang namanya ancaman ya itulah, itu sudah resiko. Bagian dari resiko lah.
Tapi jangan takut selama berada jalur yang benar. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.